Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua para sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas asal-usul ya bulu perindu yang terdapat dari sarang burung elang ya. Nah, dalam video ini saya ingin sedikit berbagi pengalaman tentang bagaimana caranya agar kita dapat mengetahui bulu perindu asli atau palsu ya teman-teman. Nah, di sini saya akan sedikit cerita ya teman-teman. Jadi saya buat video ini nggak asal-asalan, karena atas pengetahuan saya dulu, dan saya juga membuat videonya tidak asal-asalan. Jadi memang dulu saya mempunyai teman ya, teman. Nah, kebetulan beliau memang pekerjaan beliau suka nyari-nyari barang-barang seperti ini ya teman-teman. Contohnya seperti bulu perindu dan istilahnya pusaka-pusaka begitu teman-teman. Nah, jadi dari situlah saya mendapatkan ilmu ataupun pengalaman ya dari beliau. Nah, namun sayang beliau 10 tahun yang lalu ya beliau meninggal karena terjatuh dari atas pohon ya, atas pohon kayu yang sangat tinggi teman-teman. Nah, jadi saya di situ banyak sekali kenang-kenangan dari beliau yang istilahnya saya dapat lah. Nah, jadi kita langsung aja teman-teman, kita bahas lagi tentang masalah ini ya. Nah, jadi teman-teman, pada umumnya burung elang itu membuat sarang ya di atas pohon yang tinggi dan susah dijangkau ya. Jarang sekali kalau burung-burung elang membuat sarang yang di dataran rendah ya. Nah, jadi mungkin teman-teman masih banyak yang belum paham tentang bulu perindu. Nah, apa itu bulu perindu? Di sini saya akan jelaskan satu persatu teman-teman. Oke. Jadi bulu perindu itu terselip pada bulu burung elang ya, yang halus atau kecil maksudnya. Dan di samping itu banyak juga kegunaannya. Biasanya orang-orang menggunakan bulu tersebut sebagai untuk mencari pasangan atau kekasih ya teman-teman, maksudnya ya cewek gitu loh. Nah, jadi mereka menggunakannya ya menurut keyakinan mereka masing-masing ya teman-teman. Nah, di kalangan masyarakat banyak sekali yang ingin mencari dan bahkan sampai menjualnya teman-teman. Namun bagi orang yang tidak mengerti, biasanya mereka membeli dan percaya begitu saja ya. Namun sayang, barang yang mereka beli itu ternyata tidak asli ya, tapi alias palsu teman-teman. Nah, jadi di sini saya akan jelaskan. Nah, dan juga bulu perindu itu teman-teman, mereka bisa saya jual dengan harga yang tinggi ya, yang harganya yang tidak murah lah mereka jual. Itu mereka menjual barang-barang tersebut teman-teman, diantaranya bisa mencapai 150.000 sampai 350.000 per botol ya teman-teman. Nah, namun banyak juga yang tertipu saat membeli barang tersebut, namun karena kan mereka tidak tahu ya dan tidak paham, tidak mengecek dulu keasliannya. Nah, makanya saya di sini membuat video agar kalian paham dan tidak mudah tertipu lagi teman-teman. Oke, kita simak video yang satu ini. Nah, teman-teman,
jika kalian mempunyai sesuatu bulu perindu ya. Nah, di sini saya langsung saja praktekkan bagaimana caranya untuk mengetahui apakah bulu perindu tersebut asli atau tidak, teman-teman. Nah, di sini saya hanya memberi contoh saja bagaimana cara pengetesannya. Nah, langsung saja kalian saksikan. Jadi kita harus mencari air ya, air yang mengalir seperti ini, aliran sungai ya. Nah, seperti itu contohnya, itu kan mengalir deras. Nah, jadi seharusnya harus lebar ya teman-teman, pokoknya anak sungai gitu ya. Dan cara ngetesnya teman-teman, cari yang airnya mengalir seperti ini ya. Ini mengalir, cuman ini kurang deras. Nah, jadi kalau mau ngetesnya harus yang agak deras sedikit ya, agak inilah seleluasa. Tapi karena ini hanya contoh saja teman-teman, kalau yang mungkin teman-teman punya, nah jadi kalau yang seperti itu ya teman-teman, itu kan nggak jalan airnya, jadi nggak bisa teman-teman. Nah, jadi saya praktekkan aja langsung. Nah, jadi teman-teman, sarang burung elang tadi yang sudah didapat itu biasanya mereka teman-teman langsung mereka lempar begini ya. Nah, mereka cuci di sungai seperti ini, mereka cuci. Nah, nanti teman-teman, ini sebenarnya bukan sarang elang teman-teman, hanya rumput saja karena hanya sebagai contoh teman-teman. Nah, jadi seperti ini contohnya teman-teman. Nah, nanti setelah sarang elang tersebut ditaruh di air, nah nanti dia akan larut teman-teman. Nah, nanti bagaimana caranya kita mengetahui mana yang dinamakan bulu perindu teman-teman. Nah, jika memang di sarang tersebut ada bulu perindunya, maka dia akan naik teman-teman. Dia akan naik ke permukaan ini, ke permukaan air. Nah, contohnya seperti ini, dia akan naik teman-teman, melawan arus. Dia akan naik terus ke atas, terus mengalir ke atas teman-teman. Jadi bukan dia lari ke bawah ya. Nah, jadi dia mengikuti melawan arus lah, dan dia naik ke atas teman-teman, seperti ini contohnya. Nah, dia naik sampai ke sana. Nah, itulah yang diambil orang teman-teman, yang diambil orang lalu disimpan, itu namanya bulu perindu. Tetapi kalau yang model sarang dibuang, istilahnya nggak ada reaksinya, nggak mau naik, itu berarti bukan bulu perindu teman-teman, tapi palsu. Nah, makanya teman-teman semua, jika ada orang yang nawari ini bulu perindu gitu, kalian harus tes dulu ya, cari sungai yang mengalir. Jadi jangan asal percaya ya kalau itu bulu perindu. Nah, jadi cara mengetesnya begini teman-teman, kalaupun anda punya bulu perindu, coba aja buang di sungai, tes. Tapi usahakan cari air yang mengalir seperti ini ya. Ini kan namanya mengalir airnya. Perlu lebih deras lebih bagus, karena ini sungainya kecil jadi tidak begitu deras. Nah, jadi begitu teman-teman. Jadi dia begitu dia dihambur di sungai, nah dia langsung larut ya ke bawah. Nah, tetapi nanti ada salah satu yang namanya bulu perindu tuh, dia pasti ngelawan arus. Dia naik ke atas begini. Nah, naik ke atas ini. Jadi banyak orang yang bilang bulu perindu dikasih tetesin air itu bisa bergerak. Nah, itu belum tentu juga teman-teman bulu perindu. Itu bisa jadi juga rumput. Jadi banyak yang sama ya, seperti bulu perindu tapi bukan bulu perindu aslinya. Nah, seperti itu teman-teman contohnya ya. Nah, ini saya buatkan video ini hanya untuk prakteknya saja, walaupun tadi bukan sarang elang aslinya ya. Jadi hanya rumput saja, karena nyari sarang elang itu nggak gampang teman-teman. Nah, jadi itu hanya tutorialnya saja, hanya praktek ya. Nah, mungkin teman-teman paham ya. Begitulah teman-teman, kalau mau ngetes sarang bulu perindu ya, jadi harus ngetesnya di air, bukan ditetesin air aja. Jadi harus cari sungai yang kecil seperti ini, jadi harus yang mengalir ya. Oke teman-teman, mungkin sudah paham apa yang saya jelaskan. Sudah.